Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Devi NIM 112. Kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai sifat-sifat cahaya. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan bahwa sifat cahaya itu dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Langsung aja yuk! Pada percobaan pertama ini, kita akan membuktikan bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah kertas kardus, korek, gunting, plester atau isolasi, dan lilin. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita lubangi kertas kardus dengan menggunakan cutter atau pisau. Nah, di sini saya sudah memiliki kertas kardus yang telah dilubangi seperti ini ya. Lalu kita menuju langkah selanjutnya, yakni menyusun 3 kertas kardus tadi agar letak lubangnya itu sejajar. Cara menyusunnya adalah kita rekatkan dengan menggunakan plester ini. Kita lemkan pada ujung kardus, lalu kita gunting dan kita tempelkan. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita ulangi hingga semua kardus tersusun ya. Nah, setelah kita susun, kertas kardusnya akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita nyalakan lilin dengan menggunakan korek. Nah, lalu kita amati. Ternyata cahaya lilin terlihat di antara lubang-lubang kardus ini. Lalu kita coba untuk menggeser salah satu lubang kardus. Apa yang terjadi? Ternyata cahaya lilin tidak dapat terlihat. Hal ini dikarenakan karena cahaya tidak dapat berbelok mengikuti perubahan letak lubang pada kardus. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa sifat cahaya adalah merambat lurus. Nah, sekarang kita memasuki percobaan kedua. Percobaan kedua ini kita lakukan untuk membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada senter, buku, dan gelas kaca. Untuk langkahnya, langkah pertama kita nyalakan senter dan arahkan ke dinding. Seperti ini. Lalu kita letakkan gelas kaca di antara dinding dan senter. Lalu kita lihat, ternyata inti dari sinar cahaya senter ini dapat menembus gelas bening sehingga cahayanya bisa sampai ke dinding. Lalu kita ganti dengan buku. Apa yang terjadi? Ternyata inti dari senter ini tidak dapat menembus buku sehingga cahayanya tidak sampai ke dinding. Hal ini membuktikan bahwa sifat cahaya yang berikutnya adalah dapat menembus benda bening. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini kita lakukan guna membuktikan bahwa sifat cahaya yang selanjutnya adalah dapat dipantulkan. Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan ada senter, kertas, dan cermin. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita posisikan cermin terlebih dahulu. Kira-kira posisinya seperti ini ya. Lalu kita ambil senter dan nyalakan, kemudian arahkan ke cermin. Nah, seperti ini. Dan cahaya dari senter ini dapat dipantulkan melalui cermin ini. Kemudian pantulannya bisa kita tangkap dengan menggunakan kertas ini. Seperti ini ya. Nah, cahaya ini dapat terpantul jika dia bertemu dengan permukaan benda yang licin seperti cermin. Dari percobaan ini dapat kita buktikan bahwa sifat cahaya yang berikutnya adalah dapat dipantulkan.
Nah, untuk percobaan terakhir, kita akan membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Untuk alat dan bahan, kita membutuhkan air, ballpoint, dan gelas. Langkah pertama, kita isi terlebih dahulu gelas dengan air. Nah, kira-kira segini ya. Lalu kita masukkan pulpen. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ternyata ballpoint ini terlihat seperti patah, padahal aslinya tidak. Nah, hal ini disebabkan karena cahaya yang berada di sekitar gelas ini dibelokkan karena dua kerapatan yang berbeda, yakni dengan air dan udara. Maka ballpoint yang ada di dalam air ini terlihat seperti patah. Hal ini membuktikan bahwa sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, dari percobaan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekian percobaan kita kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.